Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas atau membuat aplikasi baru berupa aplikasi yang berfungsi untuk menjual sayur. Karena akhir-akhir ini marak pandemik virus corona, jadi aplikasi ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kerumunan massa dan lebih efisien untuk masyarakat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jadi pertama-tama saya akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini buka dulu examnya. Kemudian start. Nah, setelah itu udah tinggal di close aja, gak apa-apa. Kemudian localhost, kemudian phpMyAdmin. Agak sedikit loading, tunggu dulu. Nah, di sini kita buat database baru. Di sini kita buat database-nya dengan nama penjualan sayur. Jangan deh, biar lebih singkat ini aja. Create sayur online. Nah, di dalam database ini kita buat tabel. Pertama-tama kita buat tabel untuk user terlebih dahulu. Tabel user ada 6 kolom. Tabel user ada 6 kolom, kemudian go. Di sini kita isi dengan ID usernya, kemudian nama user, name aja, nama user, kemudian di sini kita isi dengan alamat, user, kemudian nomor telepon, username, kemudian di sini password. Ini kita ganti aja biar gak panjang-panjang. Alamat aja, nama user, oke. Di sini kita set ke auto increment aja ya, biar dia otomatis aja gitu. Kemudian di sini kita kasih 50 cukup, kemudian alamat juga sama 50. Terus di sini nomor telepon kita kasih limit 15. Terus di sini username kita kasih 30, kemudian password juga sama 30 karakter. Kemudian langsung, karena ini sudah auto increment untuk ID user, maka value-nya tidak perlu lagi kita isi. Langsung aja save. Nah, di sini udah ada tabel user. Kemudian tabel selanjutnya yang akan kita buat adalah tabel sayur untuk
nantinya kita akan menyimpan data dari sayur-sayur yang disediakan oleh aplikasi ini. Kemudian di sini kita tambahkan tabel sayur, ada 5 kolom, gua aja. Dan di sini kita isi ID sayur, kemudian di sini nama sayur, kemudian harga, stok, dan keterangan dari sayurnya. Nama sayur, untuk ID sayurnya sama, kita set ke auto increment ini. Terus nama sayur di set ke varchar 50, kemudian harga varchar juga. Kemudian di sini kita isi 100, jangan 100 deh, 50 aja sama. Terus untuk stok juga sama, kita isi di sini 30, kemudian keterangan kita isi 50. Keterangan kita set ke varchar. Kayaknya tadi ketika kita membuat tabel user ada sedikit kesalahan. Kita cek lagi ke tabel yang user. Nah, ini untuk tipe datanya lupa saya ganti, jadi kita ganti dulu. Change di checklist semua, setelah itu di change. Nah, di sini tinggal kita ganti aja untuk nama user varchar sama, kemudian alamat varchar, nomor telepon varchar, kemudian username juga sama varchar, password sama varchar. Kalau ada yang tanya kenapa nomor telepon gak pakai integer, padahal integer itu kita bisa memasukkan angka, karena kita untuk nomor telepon angka di depannya adalah 0, sedangkan ketika kita menggunakan integer kita tidak bisa memasukkan 0 di depan angka-angka yang lain, seperti itu. Jadi ini udah kita ganti, kemudian kita save. Dan for your info aja, varchar ini bisa memasukkan karakter-karakter yang lain juga selain huruf dan juga angka, simbol-simbol juga bisa, seperti itu. Kemudian tabel sayur dan tabel user telah selesai kita buat. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel penjualan. Tabel penjualan sendiri berfungsi untuk menyimpan item-item yang sudah kita pilih untuk kita beli sebelumnya. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian ini untuk kolomnya ada 10. Kolomnya ada 10. Di sini ada ID penjualan, kemudian nama user, kemudian alamat, nama user, alamat, nomor telepon, nama sayur, kemudian jumlah harga,
jumlah, kemudian harga dari sayurnya itu sendiri. Kemudian di sini ada total total item. Kemudian di sini ada total keseluruhan. Kemudian di sini ada tanggal. Maksudnya tanggal pemesanan dari ini. Dari pemilihan barangnya, seperti itu. Kayaknya gak perlu sih ya. Untuk tanggal gak usah, gak perlu, kayaknya gak perlu. Kemudian di sini kita set ke auto increment juga. Nama user varchar, varcharnya kita isi 50 sama, kemudian alamat juga varchar 50, nomor telepon varchar kita set ke 15, nama sayur varchar kita set 30 aja, jumlah kita set ke 30 juga, harga kita set ke 30 juga sama, kemudian total item sama 30 juga, total keseluruhan sama, kemudian tanggal ini date. Ntar lagi kita hapus deh untuk tanggal, kayaknya nggak perlu deh tanggal di sini. Kita save dulu, kemudian tanggal kita hapus, drop aja, nggak usah di checklist sih, gak apa-apa ya, maksudnya tinggal diklik drop gak apa-apa. Jadi di tabel penjualan cuma ada 9 kolom seperti itu. Di sini udah ada tabel user, tabel sayur sama tabel penjualan, dan tabel terakhir adalah tabel proses pesanan. Kita buat di sini tabel proses. Terus tabel proses ini berfungsi untuk mengetahui gitu, ketika kita check out, status dari pesanan akan masuk ke dalam tabel proses seperti itu. Jadi ketika sudah selesai check out, semua data yang ada di tabel penjualan akan terhapus dan akan dimasukkan ke tabel pemrosesan seperti itu. Dan tabel penjualan cuma berfungsi untuk sementara saja, untuk tempat penampungan data ketika proses penjualan masih belum selesai dilakukan, seperti itu. Tabel pemrosesan, terus di sini kolomnya ada 10, kalau ini 10. Di sini ID proses, terus di sini ID penjualan, terus di sini nama user, terus di sini ada alamat dari si user, nomor telepon, kemudian nama sayur, kemudian di sini jumlah,
jumlah pesanan. Kemudian di sini ada total item, total keseluruhan. Kemudian di sini ada bentar, kayaknya ada yang kelewat deh. Alamat, alamat belum. Nama user, alamat. Kemudian di sini nomor telepon. Kemudian mana sih? Bentar. Diproses nama user. Penjualan, nama user, alamat, nomor telepon, nama sayur, kemudian jumlah, kemudian total. Total keseluruhan. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, harusnya ada 11 ya, 11 kolom. Oh maaf, masih lupa, ini ganti dulu. Ini ID pemrosesan kita auto increment aja. Oke. Kemudian ID penjualan ini varchar integer tadi integer. Terus di sini kita isi. ID penjualan, karena tadi di tabel yang ID penjualan itu auto increment, jadi di sini kita set auto increment juga. Nggak perlu di set auto increment. Di sini kita isi aja 20. Terus nama user varchar 50. Terus alamat varchar 50 juga sama. Terus nomor telepon varchar 15. Nama sayur varchar 30. Untuk nama 30 aja deh, 30. Terus alamat varchar 50. Terus habis itu nomor telepon varchar berapa ya, 15 deh, 15. Terus untuk jumlah varchar juga kita batasin 30 limit. Terus total keseluruhan kita kasih 30. Sebentar lagi kita akan menambahkan alamat. Bentar, kayaknya ada yang sama. ID proses penjualan, alamat. Oh, alamatnya ada 2. Total item. Kemudian di sini status, kayaknya tadi salah ngetik deh. Oke, ini kita isi dulu, habis itu ntar kita hapus. Jadi udah, nah udah selesai, tapi kita edit dulu di sini. Ini nggak perlu, cuma ada 9. Drop.
Jadi sekarang di tabel proses ada ID proses, ID penjualan, nama user, alamat, nomor telepon, nama sayur, jumlah, total keseluruhan, dan juga status. Maksudnya status pesanannya, apakah sedang diproses atau sudah dikirim, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah membuat tabel user, tabel sayur, tabel proses, dan juga tabel penjualan. Untuk penjelasan dari database yang ada ini, untuk tabel-tabelnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi terima kasih sudah nonton video pembuatan database-nya, proses pembuatan database-nya. Jangan lupa juga nanti tonton video berikutnya supaya lebih ngerti dengan database yang ada ini, seperti itu. Jadi cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.